Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya, pada video kali ini kita berdua akan membahas tentang berita terhot, terhangat yang terjadi beberapa hari kemarin, ya, yaitu adanya pelaku bom bunuh diri dan juga pelaku penyerangan di Mabes Polri. Dan ini dilakukan yang bom bunuh diri ini pasangan suami istri ya, Ustadz Nidom ya. Pasangan suami istri dan yang penembakan itu dilakukan oleh seorang wanita dan sepertinya masih belum menikah. Kalau kita lihat dari isi wasiat suratnya, itu sepertinya dia belum menikah. Nah, mengenai hal tersebut, kita akan membahas secara lebih dalam dan lebih jauh lagi bersama narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Nidom Al-Lamongani. Al-Lamongani, Ustadz. Lampung. Lamongan kampung. Oh, Lamongan kampung. Lamongan kampung. Ustadz Nidom Al-Kampungi. Ini menarik, Ustadz. Setiap pelaku bom bunuh diri ini ternyata meninggalkan sebuah wasiat, ya. Nah, wasiat ini kan berarti sengaja dia itu tahu kalau dia akan meninggal dunia. Dan kalau kita runtut lagi, berarti ya dia tahu perbuatannya akan berakibat menghilangkan nyawa dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Terus bagaimana tanggapan Ustadz Nidom tentang wasiat ini? Kalau wasiat itu kan ya ada di dalam ajaran kita. Berwasiat itu kan ya orang yang sudah merasa umurnya tidak panjang lagi kemudian berwasiat. Tapi kalau misalnya wasiat itu ditulis dan ternyata si penulis wasiat ini hendak melakukan hal-hal yang melanggar syariat, sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri dan juga si gadis penyerang Mabes Polri itu, si gadis penyerang markas besar itu, mungkin Ustadz Nidom bisa memberikan pencerahan atau memberikan gambaran seperti itu. Monggo. Ya, terima kasih Ustadz Alim atas kesempatan yang diberikan. Menanggapi surat wasiat pelaku bom bunuh diri dengan pelaku penyerangan di Mabes Polri, menurut saya tidak bisa menilai dari satu sisi. Artinya surat wasiat itu adalah pesan ya, pesan yang ditujukan kepada orang yang masih hidup. Kalau dua-duanya masih hidup, tentunya bukan surat wasiat ya. Misalnya pesan surat atau SMS. Ya, karena itu sudah menjadi surat wasiat, tentunya kalau berupa fisik, kalau baik juga harus dilaksanakan sesuai syariat. Kalau jelek ya tidak usah dilaksanakan. Akan tetapi sangat menarik ketika melihat isi surat wasiat antara yang bom bunuh diri Makassar sama penyerangan di Mabes Polri, itu polanya sama. Maksud polanya sama, sama-sama memberikan wasiat atau isinya yang sama? Iya, memberikan wasiat yang isinya itu sama. Artinya satu, saya sepakat daripada isi sebagian itu saya sepakat. Artinya ada sisi negatif juga ada sisi positif. Oke, sebelum kita membahas tentang isi, mungkin kita akan membahas covernya dulu ya, maksud dan tikatnya dulu. Nanti dulu kalau untuk masalah isi nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, monggo dilanjutkan. Kita membahas tentang apanya dulu ini? Ya tentang wasiat itu sendiri. Dia sudah tahu kalau dia ingin mati kemudian berwasiat, itu bagaimana menurut pandangan Ustadz Nidom? Dan matinya ini disengaja gitu, bukan karena sakit, bukan karena apa sudah sepuh, sudah tua dan lain sebagainya.
Kalau mati secara disengaja, baik itu melalui bunuh diri, menabrakkan mobil, atau meledakkan diri, atau sengaja supaya dibunuh orang, supaya itu menjadi jalan sahidnya lah, kira-kira begitu. Itu kalau di unsur kesengajaan, itu jelas hukumnya adalah dosa besar. Itu Besar ya. sesuai, ya, dosa besar. Sesuai rujukan yang pernah saya ikuti di rangkuman Muktamar NU, kalau tidak salah 2002. Barang siapa yang Sampai melakukan, nggih, kenapa? sampai kok Iya, nggak terus ngajak-ngajak saya. kalah cepat, teman. Oke, oke. Kalau tidak Bagaimana salah isi dirujukan muktamar itu? di Muktamar NU 2002, kalau tidak salah ya, bahwa siapapun yang melakukan bunuh diri secara sengaja, lah itu hukumnya dosa besar, karena sama saja dengan mengingkari rahmat Allah. Artinya dia putus asa. Bahasa Al-Qur'annya wala tai'atu mir rauhillah. Artinya dia putus asa dari rahmat Allah. Karena dia memilih Padahal jalan, padahal niatnya itu kan mencari rahmat Allah, itu mencari ridho Allah itu matinya. ya menurut dia sih, menurut dia. Menurut dia ya. Menurut Menurut ya, dia menurut belum dia tentu benar sah-sah. menurut syariat. Ya, sah-sah saja kalau dia begitu, tapi menurut mayoritas orang yang mengerti tentang agama itu salah. Jadi fix ya, bom bunuh diri adalah perlakuan yang menyimpang. Ya, dosa besar. Apalagi membahayakan bukan hanya nyawanya sendiri, artinya membahayakan nyawa orang lain, yang tentunya orang lain itu belum tentu salah. Oke, itu pandangan Ustadz Nidom tentang cover dari surat wasiat ini. Jadi kelihatannya keren sekali ya, 2 lembar saja kok dikasih cover. Ya, saya itu melihat banyak yang di-share-share di grup WA itu, ternyata memang polanya tadi menurut Ustadz Nidom, polanya bom bunuh diri, polanya surat wasiatnya itu sama, ya, sama-sama berpesan bla 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 dan lain sebagainya. Nah, setelah ini Ustadz kita akan coba untuk membedah ya. Kalau biasanya bedah buku, kita ini bedah wasiat. Bedah wasiat dari pelaku jihadis katanya, jihadis di sabili bola, di jalan bola, gelundung terus jadinya. Oke, setelah ini akan saya share isi suratnya, monggo disimak dulur-dulur semuanya. Jadi saya akan bacakan secara intinya saja, yang pada intinya ya surat itu mengajak kebaikan, sebagian mengajak kebaikan, tapi sebagian yang lain mengajak untuk berbuat yang ingkar. Oke, saya akan share di sini surat wasiatnya Ustadz. Oke, nah ini isi surat dari wasiat itu Ustadz. Bisa dilihat Ustadz? Saya nggak melihat, tapi setengah hafal. Padahal ini rilisnya belum lama, sudah hafal ini. Oke, saya bacakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah. Wah, ini bagus ini. Saya cintai karena Allah, ya, bagus. Ya, poin pertama bagus. Wahai mamaku, maafin Zakiyah. Ini yang cewek Ustaz ya, yang surat yang pelaku penembakan di Mabes yang cewek itu. Betul. Oke. Maafin Zakiyah yang belum pernah membalas pemberian keluarga. Nah, ini belum pernah membalas, kok udah mati duluan, dan matinya disengaja lagi. Gimana nih, Ustaz? Oh, itu ada lanjutannya. Artinya lanjutannya. Dia belum bisa membalas dari unsur duniawi. Mungkin pahamannya gitu. Begitu. Karena dia, Masya Allah. Dia, ini jangan-jangan, iya, dia ingin mencoba mencari jalan lain untuk bisa mensafaati keluarganya. Artinya membalasnya dari sisi situ.
Coba Ya, baca lagi. oke. Saya baca sampai tuntas ya. Mama, ayah, jangan lupa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin juga bagus, poin yang bagus. Dan jangan tinggalkan sholat. Bagus juga. Semoga Allah Ya, kumpulkan kembali keluarga di surga. Bagus. Mama, sekali lagi Zakia minta maaf. Zakia sayang banget sama mama. Tapi Allah lebih menyayangi hambanya. Wah, ini sudah mulai ini. Maka, ya betul sih, Allah lebih menyayangi hambanya. Tapi kita lanjutkan lagi. Makanya Zakiyah tempuh jalan ini sebagaimana jalan Nabi atau Rasul Allah untuk selamatkan Zakiyah dan dengan izin Allah bisa memberi syafaat untuk mama dan keluarga di akhirat. Oke, sampai situ nah, dulu Ustaz. Kita akan bedah. itu garis besarnya. Ya, Sampai situ dulu Ustaz. ya. Jadi seperti pembahasan di awal tadi, bahwa di awal dia dari sisi fisik atau duniawi, dia merasa belum bisa membalas kebaikan orang tua, kakak-kakaknya, belum bisa membalas. Dan dia mencoba dari jalan lain, yaitu dengan cara eh, yang dia dapatkan, yaitu dari doktrin yang dia dapatkan, yaitu dengan cara matinya itu, dia merasa nanti bisa mensyafaati ibunya dan keluarganya. Kayaknya garisnya seperti itu, menurut Keren dia. sekali ya. Keren sekali itu. Niatnya keren maksudnya. Niatnya bagus. Ya, cara berkorbannya itu eh, luar biasa, tapi jalannya yang mungkin kurang luar biasa. Betul sekali. Jadi niatnya bagus Ustaz ya, karena niatnya memberikan syafaat kepada keluarganya. Iya, Memberikan syafaat ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, apakah harus seperti itu gitu loh ya? Apakah harus dengan bunuh diri atau dengan melukai orang lain? Kan banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju Roma. Kenapa kok yang harus ditempuh kok jalan yang seperti itu gitu loh. Ini pola pikir yang seperti apa menurut Ustaz ini? nah ini bahayanya suatu doktrinasi ya. Artinya ketika anak ini dalam keadaan eh, kurang menentu atau bahasanya lagi limbung, dia ingin mencari jati diri, bahwasanya dia ingin menjadi seorang muslim yang baik. Tetapi ketika dia mau belajar menjadi muslim yang baik, dia salah jalan, artinya menemukan guru yang salah. Makanya saya menilai dari sini saja bahwasanya si anak ini bisa jadi dia itu adalah korban. Artinya korban dari sebuah doktrin itu tadi. Jadi saya nggak menyalahkan sepenuhnya, karena dari usia saja dia itu belum matang. Makanya kalau bisa diminta, saya meminta kepada Mabes Polri untuk menangkap orang-orang yang mendoktrin itu, yaitu orang-orang yang menjadi sumber bahwa kenapa dia bisa melakukan itu, siapa yang menyuruh. Nah, kalau misalnya dengan pola seperti itu, berarti langsung ditangkap sumbernya ya. Betul. Kalau hendak menangkap sumbernya itu kira-kira apa ya? Ada indikasi atau ajaran yang seperti apa, Ustaz? Ini kan kita juga bingung juga cara menyampaikan atau memilah ajaran mana yang dianggap radikal dan ajaran mana yang dianggap tidak radikal, itu kan kita bingung juga. Dan sementara semangat dalam Islam itu kan juga menuntut kita sebagai umat juga harus semangat gitu loh. Ya, kalau kita berbicara ajaran, itu di surat wasiatnya itu di bagian baliknya. Jadi surat wasiatnya itu ada 2 lembar. Kedua lembar, betul. Yang separuh itu ada gambar pola seperti masjid, yaitu yang kanan kiri itu tulisannya sholat, yang di atas itu jihad, yang bawah itu tauhid.
Ya, Betul. dia menyimpulkan bahwasanya apa namanya, di dalam Islam itu bukan amaliyah saja. Artinya amaliyah tertinggi di dalam Islam itu adalah jihad. Dan jihad menurut dia itu adalah mati dengan cara memerangi orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Nah, ini yang salah. Padahal Nabi dulu juga pernah hidup berdampingan dengan orang-orang kafir. Pernah berdampingan. Dan artinya Nabi juga berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum paham tentang Islam. Bukan langsung diperangi, dibunuh, enggak. Karena Nabi dulu ketika mau perang itu diperangi dulu, bukan langsung menyerang, bukan. Artinya diperangi dulu baru baru bertahan untuk menyerang. Bukan kok langsung menyerang, bukan. Ya, seperti itulah kira-kira. Iya. Eh, ya, memang Nabi dulu juga hidup bersama atau pernah berdampingan dengan orang-orang kafir Quraisy ya. Apalagi kalau kita melihat isi piagam Madinah, itu kan isi piagam yang disepakati bersama orang-orang kafir Quraisy gitu. Ya kan? Betul. Kalau kalau Ya. misalnya seandainya Nabi itu tidak sepakat atau orang kafir itu harus diperangi, ya tidak mungkin beliau membuat kesepakatan sebagaimana isi di dalam piagam Madinah. Seperti itu Ustaz ya. Ya, kurang lebih begitu. Nah, anak muda seperti ini harusnya itu kan anak muda itu kan agen of change, agen perubahan, mempunyai cakrawala yang luas dan literasi yang luas. Kenapa kok sampai ada atau generasi saat ini bisa melahirkan orang-orang seperti itu? Ya tidak semuanya ya, tapi ada gitu, ada. Zaman era seperti ini bisa melahirkan anak-anak seperti itu, sementara era saat ini kan era digital. Kita mau mengakses, mau mencari apapun itu ada di internet. Apakah yang dia pelajari, kalau kita lihat dari isi suratnya sebagian kan ikuti kajian-kajian ulama yang benar gitu ya intinya ya. Ya. Nah, mungkin kalau jenengan ini nggak diikuti Ustaz, karena dianggap sebagai ulama yang tidak benar. Nah, seperti itu kan. Kok tahu, kok Uh, bisa memilah ulama yang benar dan tidak benar itu dari mana gitu polanya. Sementara ini kan istilahnya era global, semuanya itu bisa kita cari, semuanya informasi bisa kita cari di dunia maya, di media sosial dan lain sebagainya. Tapi kok sampai ada orang tersesat dan memilih hanya satu paham yang diyakini. Bukannya kalau lebih banyak pilihan itu membuat kita semakin dewasa dan juga membuat kita cakrawala berpikir itu semakin luas. Monggo Ustaz, tanggapannya. ya, itu biasanya terjadi kepada anak-anak atau orang-orang yang eh, dasar agamanya itu masih bisa dibilang awam lah. Artinya ketika dia sudah mulai dewasa, baru belajar Islam. Dan belajarnya mungkin hanya dari medsos atau dari apa namanya baca-baca buku. Dan di situ delalah ketemu dengan orang-orang yang berpaham seperti itu. Dan Delalah kadang-kadang berarti ini tidak berpola kalau delalah ini, tidak ada polanya. Hanya kebetulan saja. ada, ada. Di samping itu, para pendoktrin ini juga bergerak dengan masifnya. Artinya dia mencari orang-orang yang eh, mudah dipengaruhi. Artinya tahu anak ini psikologisnya seperti ini, seperti istilahnya yang seperti di mana itu bom Katerdal itu Hmm. ternyata si laki-laki itu ternyata anaknya Khusyuk sangat ya. khusyuk, Khusyuk apa sangat rajin sopan, ibadah? iya rajin ibadah. Artinya hari-harinya dia juga baik sama orang, sopan, eh, apa namanya, sama teman-temannya juga baik. Akan tetapi apa namanya pendoktrin ini cara memasukkan doktrinasinya itu sangat luar biasa.
Ini yang harus kita hindari. Artinya untuk remaja-remaja atau anak-anak muda zaman sekarang lah, jangan sampai keliru mengikuti apa namanya pelajaran-pelajaran yang notabene ternyata itu salah. Nah, anak muda atau anak-anak milenial itu kan belum tahu. Artinya mereka masih mencari sesuatu yang benar. Nah, bisa dikategorikan sebagai ajaran yang salah. Itu mungkin Ustadz Nidom bisa memberikan indikasinya. Artinya biar mereka itu bisa memilih gitu loh. Bagaimana memilah antara paham yang memang benar dan paham yang tidak benar gitu loh. Karena mereka kan istilahnya sedang memiliki rasa semangat yang tinggi gitu Ustaz. Jadi ya kalau misalnya mereka diajak ayo bela Islam, ayo mati, mati. Ayo nyemplung sumur begitu kan. Monggo, mungkin ada indikasi-indikasi kita bisa memilah ajaran mana sih yang sebenarnya yang benar-benar mencerminkan Islam yang sesungguhnya itu. Kalau kita merujuk kepada apa namanya tokoh-tokoh Islam Indonesia ya, artinya setiap ajaran yang mengandung unsur kekerasan ataupun kebencian segera tinggalkan. Kalau ada ajaran yang mengajarkan kebencian segera ditolak. Iya betul. Kalau ada ajaran yang mengajarkan kebencian, menghasut, apalagi sudah memprovokasi, segera ditinggalkan. Dan ajaran-ajaran yang selalu menyalahkan, ini banyak sekali, menyalahkan dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, bid'ah dan lain sebagainya, kafir, lah itu segera dihindari. Carilah ulama-ulama yang menyejukkan. Banyak sekali ulama-ulama yang menyejukkan yang tidak kalah referensinya dengan ulama-ulama seperti yang mereka tahu itu. Banyak sekali. Misalnya di Indonesia itu banyak sekali yang sekarang lagi boomingnya seperti Gus Baha, seperti ulama-ulama muda yang sangat luar biasa. Ada Gus Kausar, ada Gus Reza, artinya ulama-ulama milenial yang tidak kalah bagus dengan apa yang mereka idolakan. Ya, seperti itu Ustaz ya. Berarti kalau misalnya ada ajaran yang, oh ini kok indikasinya kok mengajak saya membenci, langsung hindari ya. Betul. Maaf ini Ustadz, suaranya kurang kenceng. Misalnya kalau ada ajaran misalnya, kok indikasinya mengajak kita membenci, itu langsung dihindari ya? Langsung saja dihindari. Artinya kita berpikir ini indikasinya kemana? Arahnya kemana kok kita disuruh membenci ini? Rujukannya dari mana? Karena setiap ilmu yang diajarkan guru-guru kita itu pasti ada rujukan. Asbabun nuzulnya dari mana ini? Kenapa kita disuruh membenci? Nah, jadi ada sebab-sebabnya, sanadnya dari mana? Jadi bukan asal kalau ada guru menyuruh membenci, tidak ada asal-usulnya. Pasti ada asal-usulnya. Berarti lebih ke tindakan preventif ya, pencegahan. Kalau misalnya kita mendengar atau mendapatkan asupan-asupan ilmu yang kok sepertinya mengajak untuk membenci, langsung hindari gitu Ustaz ya? Hindari. Oke. Maaf terima ini kasih, Ustaz, suaranya kurang kenceng, jadi kita interaksi kurang nyaman. Oh gitu. Suara jenengan sangat jelas sekali Ustaz di sini. Masa suara saya tidak jelas? Iya. Oke, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita sudah selesai membedah sebagian isi surat wasiat. Gimana dengan isi-isi yang dia itu tadi kita kan belum selesai. Seperti dia dalam sisi lain itu saya melihat isi hatinya bagus. Maksudnya dari isi surat itu.
dari isi surat Iya. itu. Oh, yang Anak seperti itu tadi ya contohnya. titip pesan kepada kakak-kakaknya supaya tetap sholat, menjaga ibunya, Iya. jangan memakan barang yang riba, itu bagus. Jadi saya Bagus ya. sepakat kalau yang dari sisi-sisi itu. Tapi dengan tindakan keputusannya yaitu dengan cara mati dengan apa mati apa itu namanya? Mati Mati sangit. disengaja lah. Ya, mati disengaja saya tidak sepakat. Tapi ada hal lain atau hal positif yang bisa kita ambil satu ya. Ya, ada. Dari semua apa namanya perkara itu tidak semuanya jelek itu jelek semua. Pasti ada sisi-sisi baiknya. Kita sebagai apa namanya Muslim orang lah, yang Muslim ya, Muslim yang taat lah. ya Muslim yang taat, kita juga harus kritis, jangan menilai orang sepenuhnya itu keliru dan salah. Ada sisi baiknya. Dalam sisi tertentu mungkin dia salah, dalam sisi lain mungkin dia juga baik. Betul sekali Ustadz. Ini ajaran yang sangat apa ya, indah sekali gitu loh. Ya. Ya, walaupun orang yang memang nyata-nyata banyak membuli, banyak yang mencemooh, tapi jenengan masih menawarkan sesuatu yang mendamaikan. Mas jenengan masih menawarkan sesuatu untuk menebarkan rasa cinta dan sayang. Ini luar biasa Ustadz. Alamatnya di mana Ustadz ini? Enggak, karena saya melihat kalau dari sisi umur dan belum matangnya anak ini anak ini korban, artinya korban. Karena pikiran dia itu korban, karena banyak sekali anak-anak muda yang jadi korban itu ternyata banyak yang sadar bahwa itu memang salah, jalan yang ditempuh itu adalah yang salah. Saya melihat korban. Jadi dia bukan pelaku utama atau perencana utama, bukan. Dia ini korban didoktrin Ya. sehingga ketika otaknya sudah kuat dengan doktrinnya itu, dia langsung menjadi eksekutor. Nah, saya melihatnya di situ. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang sebagai ulama itu wawasannya harus luas ya. Tidak hanya menyalahkan, oh misalnya goblok ini orang. Masya Allah, saya kok terenyuh dengan apa yang jenengan sampaikan Ustaz. Tapi jangan menangis loh ya. Tidak. Saya masih bisa menahannya. Tapi saya benar-benar apa ya, kagum. Saya baru mendapatkan sebuah cahaya baru ini. Betapa penuh rahmatnya ajaran kita. Walaupun ada perilaku yang seperti itu, tapi masih ada sisi yang baik yang bisa kita ambil hikmahnya. Luar biasa. Karena kita memang tidak bisa menghukumi seseorang itu salah atau tidak. Saya yakin kita tidak bisa. Akan tetapi mungkin dari sisi zahir, karena itu tidak umum, ya jelas kalau menurut hukum negara salah. Hukum agama ada yang salah. Tapi memang banyak juga sisi-sisi lain yang di agama itu dibenarkan. Ini terkait dengan bahas wasiatnya ya. Artinya menyuruh kakak-kakaknya untuk jangan tinggalkan sholat, zakat, puasa, haji. Wah, ini rukun Islam ini pesannya ini. Ya, rukun Islam itu. Ini. Iya, luar biasa ya. Tapi sekali lagi sangat disayangkan ya, masih muda, semangat, jiwanya dalam mencintai Islam begitu tinggi, tapi sayang 1000 sayang, salah jalan. Begitu saja. Ya, itu namanya bisa, kalau bahasa kitabnya itu bisa dibilang khawarid, yaitu. Masya Allah, naudzubillah. Dia tidak sadar akan keluar dari Islam itu sendiri karena merasa dia yang paling benar.
di dalam Islam itu kan tidak diperbolehkan. Menjadi orang yang paling merasa benar itu tidak boleh. Bahkan Iya. ulama-ulama yang sudah kondang saja tidak pernah merasa dirinya paling benar. Nah, kalau dalam khazanah pesantren itu biasanya setiap kali dalam akhir pengajian itu pasti ada kata wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz ya? Bisawab, ya betul. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Alam bisawab. iya, kita sedang Hanya Allah mencari yang mengetahui itu. maha benar, betul sekali. Oke, baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih waktunya dan berbagi sebuah wawasan khazanah keilmuan yang luar biasa ini. Kita menanggapi hal-hal seperti ini, ternyata ada oase yang bisa mengantarkan kita menjadi menyejukkan gitu. Ya, kita doakan saja. Tapi ya gimana nih Ustaz, hukum mendoakan orang yang mati bunuh diri? Maksudnya mendoakan, ya doakan saja. Doakan saja ya. Iya. Diterima atau tidaknya itu urusan Gusti Allah ya. Bukan urusan kita. Betul. Setiap sekali, doa yang ya. baik kembalinya akan baik kepada kita. Ya, kita doakan semoga keluarganya lah ya, setidaknya keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan dan lebih lebih kuat. Insya Allah. Karena semuanya, tidak menutup kemungkinan, Ustadz, karena tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan bagi kita ini kan punya anak didik dan lain sebagainya. Khawatirnya nanti anak-anak kita bisa terjangkit seperti itu. Untuk itu antisipasi kita supaya mendoakan orang-orang yang seperti itu supaya sadar, supaya dapat ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Sehingga jalan yang salah yang ditempuh itu tidak berulang kembali. Semoga tidak menular ke anak-anak kita, anak-anak didik kita. Amin ya Allah. Amin. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Sekian bedah dari wasiat, 2 lembar wasiat yang cukup menarik saya rasa karena memang ternyata ada sisi lain yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi boleh kita bukan benci-benci dari perilakunya ya, bukan manusianya ya. Kita membenci perilakunya, perilaku yang bisa mencelakakan orang lain itu yang kita benci. Tapi tetap manusia harus kita sayangi, harus kita hormati, dan semoga ini semuanya ada hikmahnya. Oke, dulurku semuanya, sekian diskusi kami, diskusi hangat ini, semoga bisa ada hikmah yang diambil. Dan sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Ustadz Nidham yang telah memberikan pencerahan dan luar biasa kepada kita semuanya. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan kita dapat. Pak Alim? Yes, hadir. Sebelumnya maaf, karena di pertengahan sampai ke belakang tadi saya kurang nyambung. Karena memang suaranya nggak begitu jelas. Jadi misalkan ada opini saya yang saya sampaikan mungkin didengar pemirsa kurang bagus atau gimana ya, mohon maaf lah. Oke, terima kasih Ustadz. Saya mendengarnya sangat jelas sekali. Tapi mungkin dari saya yang kurang jelas kenjenengan ya. Oke, nanti tidak apa-apa, kita akan perbaiki lagi untuk kedepannya. Terima kasih waktunya Ustadz. Demikian dulurku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.